Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Adiba. Saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 202221149. Sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus anak pendiam. Introvert adalah cenderung menarik diri, pendiam, tenang, suka menyendiri, dan tidak tergesa-gesa atau berhati-hati. Tak cuma itu, seorang introvert juga lebih suka bekerja secara mandiri. Introvert adalah tipe kepribadian yang bertolak belakang dengan ekstrovert. Akan tetapi sebenarnya setiap orang memiliki elemen introvert dan ekstrovert di dalam dirinya masing-masing. Perbedaannya, ada yang lebih didominasi dengan kepribadian introvert, dan begitu pula sebaliknya, ada yang lebih didominasi dengan karakteristik ekstrovert. Pembahasan, ada kasus, ada teori, dan solusi. Kasusnya adalah, ada salah satu anak di kelas 6 sekolah dasar yang memiliki masalah. Selama berproses pembelajaran, ia tidak pernah berbicara ataupun mengeluarkan suara. Apabila guru sedang mengabsen, anak tersebut hanya mau mengikuti proses pembelajaran namun tidak mau berbicara. Pada saat guru memberikan salam, anak tersebut hanya terdiam, tidak seperti teman-teman yang lain seperti biasanya. Dan introvert itu sangat berpengaruh pada psikologi anak, yaitu tentang teori behaviorisme. Teori psikologi pendidikan ini menjelaskan tentang pengamatan perubahan tentang tingkah laku yang dilakukan oleh dipengaruhi peristiwa di sekitar. Teori behavioristik atau behaviorisme ini berpandangan bahwa belajar terjadi karena operan conditioning, yaitu seorang belajar dengan baik, maka ia akan mendapatkan hadiah dan hal itu akan meningkatkan kualitas belajarnya. Anak bermasalah. Neil 1992 mengemukakan bahwa pada dasarnya tidak ada anak bermasalah atau nakal. Anak lahir dalam keadaan suci dengan membawa potensi yang baik. Bisa diibaratkan anak itu seperti wadah yang kosong, terus kemudian diisi dengan air, yaitu ilmu pengetahuan berupa dari orang tua, bisa jadi dari lingkungan keluarga ataupun lingkungan di sekitarnya. Dan anak bermasalah dalam pendidikan Islam senantiasa diukur dari nilai moral dan hukum serta syariat menurut Sidik 2019. Nah, sebab-sebab siswa bermasalah dikelompokkan menjadi dua, yaitu masalah internal ataupun masalah eksternal. Nah, masalah internal seperti kelainan fisik dan kelainan psikis pada dalam diri anak. Untuk masalah eksternal seperti keluarga, pergaulan, dan pengalaman hidup. Nah, faktornya bisa terjadi dalam eksternal yang saya ketahui. Bisa saja pertama sering dibully saat kecil dulu, atau mendapatkan tekanan dari orang sekitarnya, keluarganya. Bisa jadi ada faktor broken home, atau pernah dimanfaatkan oleh orang lain, atau juga yang terakhir mengalami stres dan depresi. Teori keluarga, Duval dan Logan mengemukakan bahwa keluarga adalah sekumpulan orang dengan ikatan perkawinan, kelahiran, dan adopsi yang bertujuan untuk menciptakan, mempertahankan budaya, dan meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, serta sosial dari tiap anggota. Nah, keluarga ini merupakan bagian paling terpenting dan faktor utama dalam membentuk karakter seorang anak seperti fisik, seperti mental, emosional. Dan mungkin peran keluarga bisa menjadi sebagai pendidik, yaitu keluarga adalah pendidikan pertama bagi anak-anaknya. Yang kedua, sebagai pelindung. Keluarga juga melindungi anak dari perlakuan dan situasi yang menurutnya dapat mengancam keselamatannya atau menimbulkan penderitaan baginya. Yang ketiga, sebagai pemotivasi atau motivator. Anak yang punya masalah memerlukan dukungan dari keluarga. Oleh karena itu, keluarga harus memberikan motivasi atau rangkulan kepada anak untuk memiliki semangat yang baik dan untuk berkembang menjadi sesuatu yang pribadi yang lebih baik lagi. Yang keempat, sebagai pelayan. Anak memiliki banyak keterbatasan atau kelemahan.
Oleh karena itu, keluarga harus memberikan pelayanan yang baik kepada anak. Apa pelayanan tersebut? Berkaitan seperti memenuhi kebutuhan anak, baik itu fisik, psikis, maupun sosial. Keluarga juga diharapkan sebagai teman curahan hati. Keluarga diharapkan menjadi tempat yang paling nyaman bagi anak dengan segala mencurahkan perasaan hatinya atau mengatasi masalahnya tersebut. Dalam penanggulangan anak yang bermasalah, peranan guru itu sangat penting. Yang pertama, peran sebagai guru menurut saya. Guru harus memiliki 4 potensi dasar, pedagogis, profesional, kepribadian, dan sosial sehingga guru mampu menciptakan suasana akademik sekolah yang kondusif dan nyaman bagi anak. Dan mampu mengelola kelas menjadi menarik dan bermakna bagi siswa. Dan memiliki kemampuan manajemen kelas yang baik, mampu merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang efektif dan melaksanakan evaluasi pembelajaran yang tepat. Guru juga berperan sebagai orang tua. Siswa sekolah dasar sangat membutuhkan sosok orang tua termasuk di sekolah, sehingga guru pun harus mampu berperan sebagai orang tua yang mampu memberikan kasih sayang dan perhatian kepada siswanya. Peran sebagai sahabat bagi anak. Guru sekolah dasar harus mampu menjadi sahabat bagi siswa sehingga siswa merasa nyaman dan ceria pada saat pembelajaran. Dan yang terakhir, peran sebagai penghibur bagi anak. Guru juga harus mampu menghadirkan keceriaan bagi anak, terutama pada saat proses pembelajaran. Maka seorang guru harus bisa membangun suasana yang menarik dan semisal dengan cara bernyanyi, permainan atau mengekspresikan inovasi atau kreativitas yang mampu membuat anak senang, ceria, dan nyaman saat melakukan pembelajaran. Solusi untuk anak introvert yaitu yang pertama memberikan kebebasan, dalam artian tidak terlalu melarang dan tidak terlalu membebaskan. Yang kedua, komunikasi yang baik seperti ketika suatu anak tersebut pemalu, namun hindari untuk menyebutkan anak itu pemalu, karena bisa jadi anak itu meyakini bahwa ia memang seperti apa yang dikatakan orang kepada dirinya. Yang selanjutnya, hindari memarahi anak. Mengapa? Karena ketika anak diolok-olok atau di-judgment, bisa saja mental anak tersebut menjadi down. Oleh karena itu, bangun rasa percaya dirinya, bangun keberaniannya untuk berinteraksi dengan orang yang tidak dikenal, misalnya menyuruhnya untuk memesan makanan di suatu pelayanan restoran, atau juga menyuruh anak ketika berbelanja ke warung, dan hal yang lain sebagainya. Tunjukkan sifat percaya diri di depan anak. Jadilah contoh yang baik untuk anak. Biasanya anak suka meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Ketika orang tuanya sering menyapa tetangganya saat bertemu di jalan, sikap ramah, tentu akan menampilkan rasa percaya diri pada anak dan bisa si anak pun menyontohkannya. Akhir, memberikan konseling, yaitu dorong anak untuk menceritakan hal-hal yang membuatnya malu. Pada umumnya, anak merasa sungkan untuk bercerita atau menampilkan kemampuannya. Oleh karena itu, cobalah mengajak anak untuk mencurahkan isi hatinya demi mencari tahu apa yang membuatnya merasa malu. Dengan begitu, kita dapat menentukan apa yang tepat untuk mendorong keberanian dan melawan rasa malu yang ia rasakan. Bila seorang tua mampu mendengarkan isi hati anak, si anak pun juga akan merasakan memiliki tempat untuk mencurahkan perasaannya. Hal ini lambat laun akan membantunya untuk lebih berani lagi berkomunikasi dengan orang lain. Kesimpulannya yang dapat kita ambil yaitu jangan sampai penyebab anak menjadi introvert itu oleh perlakuan yang kita lakukan. Ketika kita memarahinya atau menjudgment kesalahannya, mungkin bisa saja akan berpengaruh buruk pada anak, sehingga anak mengalami penurunan mental atau katakanlah mental down. Sebagai calon pendidik, kita harus lebih bisa merangkul, memahami karakter seorang anak, dan membuat peserta didik itu terbuka atas permasalahan apa yang menimpanya, dan memberikan konseling terhadap peserta didik guna membimbing atau menuntun kepada arah menjadi pribadi yang lebih baik. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah-salah kata karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.